Anggotanya adalah saya sendiri, yaitu Florence Santa Agustris Miring. Yang kedua adalah Agustina Romauli Sinaga. Yang ketiga adalah Reva Novayanti Sinuhaji. Yang keempat adalah Kevin Franz Sitompul. Dan yang kelima adalah Iver Willa Siburian. Baiklah, di sini kelompok kami akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mendownload Statkal. Pertama-tama kita membuka aplikasi Google Chrome terlebih dahulu. Bisa juga dengan Mozilla ya. Lalu kita mencari dengan mengetik www.statkal.com. Lalu kita ketik enter. Dan ini kita akan melihat bahwa ada kata download, di mana jika email kita sudah teregistrasi, maka kita langsung mendownloadnya. Tetapi jika belum, maka kita harus meregistrasikannya dengan cara mengetik email kita. Kemudian kita pilih provinsi, maka akan muncul pilihannya. Misalnya kita pilih Sumatera Utara aja ya. Dan yang kita lihat di sini, email saya sudah teregistrasi karena saya sudah mendownloadnya. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu dengan cara mendownload dari file yang sudah kita download tadi. Kemudian kita pilih file tersebut, lalu kita buka dan kita pilih Statkal. Di sini akan ada seperti ini, lalu kita pilih yes. Lalu akan muncul dari setup Statkal tersebut, kita pilih next. Lalu selanjutnya ini di mana kita akan menyimpan file tersebut, lalu kita pilih next. Kita pilih set desktop icon text. Terus kita pilih install. Kita tunggu di sini, dia kan sudah muncul. Nanti di sini ada bentuk notepad. Dari situ akan ada suatu kode, lalu kita copy kodenya, lalu kita tunggu proses penginstalasiannya. Lalu akan muncul seperti ini RGUI, lalu kita pastikan tadi kode yang ada. Di sini yang kita tunggu, maka akan terjalankan dari kode tersebut untuk mendownload setup R tersebut. Dan kita tunggu sampai RGUI-nya selesai. Lalu kita klik keluar untuk menjalankan Statkal tersebut. Lalu cancel seperti dari bagaimana cara pendownloadannya itu. Kita sudah melewati penginstalan Statkal tersebut. RGUI dan installer PC-nya, lalu kita klik keluar. Lalu di sini akan ada tampilan satu R untuk Windows tersebut. Kita pilih next, lalu kita next, lalu kita klik no. Dan selanjutnya maka akan preparing instalasinya, maka pendownloadan dari R tersebut selesai. Kemudian kita klik finish. Untuk mengaktifkan, kita klik Statkal, kemudian akan muncul tampilan hitam. Lalu kita klik, lalu kemudian kita akan dialihkan ke Firefox. Tunggu tampilan hitam tersebut jangan kita keluarkan. Kita sisipkan saja, lalu Statkal dapat beroperasi dan dapat kita gunakan. Terima kasih. dikerjakan dalam Statkal tersebut. Di sini saya akan
variabel sebanyak 3, yakni 2019, 2020, 2021, dan jumlah pengamatannya sebanyak 8. Selanjutnya kita akan inputnya pada aplikasi Statkal. Pada bagian set number of column, karena jumlah variabel sebanyak 3, maka paling sedikit Anda mengisi dengan 3. Namun boleh saja Anda mengisi dengan 4, 5, 100, 200, dan seterusnya. Yang terpenting jangan kurang dari 3. Pada bagian set number of row, karena jumlah pengamatan sebanyak 8, maka paling sedikit Anda mengisi dengan 8. Namun boleh saja Anda mengisi dengan 14, 400, 1000, dan seterusnya. Yang terpenting jangan kurang dari 8. Pada variabel 2019, 2020, 2021 di copy. Nama variabel tidak ikut, cukup angkanya saja dan dipindahkan di Statkal. Cara memindahkannya Ctrl face, Ctrl copy atau Ctrl face. Setelah data sudah dipindahkan, di bagian name of variable isi dengan nama variabel, yakni 2019, 2020, 2021. Dan setelah itu kita akan memeriksa apakah Anda telah sukses menginput data numerik di Statkal. Cara memeriksanya adalah lihat pada bagian Your Numerik. Apabila muncul data Anda pada bagian tersebut, maka Anda telah berhasil menginput data Anda. Baik, terima kasih sebelumnya kepada narator karena sudah memberikan saya kesempatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk menginput data kategori. Nah, dikarenakan data kategorinya sudah sudah kita buat Excel, dan sebelumnya itu tampilannya diminta untuk set number of column dan juga set number of row. Maka dari itu kita buat dulu berapa kolom yang mau kita pakai. Nah, di sini kebetulan kami ingin memakai 100 kolom dan juga 100 row. Maka kita akan masukkan 100 di bagian kolom dan juga di bagian row. Setelah itu, kita akan menginput data yang sudah kita buat di Microsoft Excel dengan cara mengcopy data kategorinya. Setelah itu, kita paste datanya ke kolom yang sudah tersedia. Dan setelah itu, kita masukkan judul-judul data yang sudah kita buat ke dalam name of variable, maka hasil yang kita inginkan pun telah keluar. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang deskriptif. Pada option deskriptif, yaitu pada pilihan frekuensi di dalam sebagian Statkal ini. Di sini kita akan mengklik distribution frequency. Kita tunggu, lalu akan muncul variable selection seperti ini. Kita pilih di sini, dia dikatakan kita dapat memilih lebih dari satu variabel. Baiklah, di sini kami akan memilih seperti hobi, golongan darah, jenis kelamin. Untuk mendapatkan hasilnya kita pilih result. Kemudian hasilnya akan ada menjadi seperti ini. Di sini dapat kita ketahui di bagian hobi olahraga ada 2 orang, kemudian membaca ada 5, menyanyi ada 4, menari ada 3. Bagian percentage atau persentasinya ada pada bagian ini. Kemudian kita dapat melihat golongan darah yang golongan darah A ada 6 orang, B ada 2 orang, AB ada 1. Kemudian ada di slide selanjutnya, jenis kelamin ada laki-laki, perempuan. Nih. Kemudian hasilnya ini kita dapat ubah atau kita bisa kita bikin ke Microsoft Excel dengan cara kita klik aja print to Microsoft Excel. Kemudian ini juga dapat kita interpretationkan ke bagian Indonesianya dalam bentuk ini. Ada tulisannya. Seperti diketahui jumlah responden dengan hobi olahraga adalah 2, yang dimana persentasenya adalah 14,29%. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Reva. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan Statkal pada opsi deskriptif bagian average, yang dimana kita klik average maka akan muncul variabel data. Di sini kita dapat memilih lebih dari satu variabel, misalnya kita pilih 2019, 2020, 2021. Lalu untuk mendapatkan hasilnya kita klik result maka akan mendapatkan hasilnya, yang dimana
koefisien variasi, dan nilai N-nya. Selanjutnya kita akan ke bagian opsi graf. Di sini saya akan menjelaskan di bagian grafiknya. Setelah data yang sudah kita input dalam instanstal, maka kita akan membuat grafiknya. Setelah kita klik ikon graf yang sudah tersedia di bagian atas, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, di sini juga kita dapat mengedit sesuai yang kita inginkan untuk bagian grafik kita yang sesuai dengan data yang disiapkan di sini. Kami ada membuat dua bentuk grafik, yaitu bentuk bar, dan di mana ada dua pilihan, ada average dan frekuensi. Di sini kita akan memiliki type 1, lalu kita pilih variabel yang di mana kita pilih 2 atau lebih dari 2 variabel. Jadi akan memilih 2019, 2020, 2021. Lalu kita klik result, maka akan menampakkan hasilnya. Nah, cara ini juga dapat kita buat untuk bagian frekuensi, baik dalam bentuk grafik lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Agustina. Setelah di sini saya akan menjelaskan mengenai opsi tentang statistik. Dan di sini saya akan memilih pada bagian metode of successive internal atau MSI. Kemudian kita di sini dalam data saya di dalam menggunakan opsi ini saya akan menampilkan data yang akan saya gunakan untuk mengerjakan MSI tersebut. Di sini saya akan menampilkan data MSI tersebut ini di mana kita akan menggunakannya di dalam StatCal. Di sini saya akan mengklik method of successive interval. Kita klik, kemudian kita tunggu. Lalu di sini akan nampak seperti ini. Di mana ada set number column, set number of row. Di sini kita akan pilih set number column-nya, misalnya dia 100. Kemudian set number of row-nya ini 100 juga kita tunggu. Di sini kita akan memasukkan dari data yang sudah saya input, data yang sudah saya siapkan ini. Pertama data ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam StatCal tersebut. Kita masukkan ke V1 bagian 1. Kita kontrol V kan. Kemudian kita akan masukkan name of variable-nya itu adalah ini. Tahun 2019, 2020, 2021 kita copy, lalu kita masukkan ke StatCal pada bagian name of variable. Kita bagus kan? Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk menampakkan hasilnya itu kita klik result. Baiklah, kita tunggu. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di dalam ini kita dapat memilih berapa angka atau desimal yang kita pilih. Baiklah, hasilnya akan di sini. Yang dimana ini akan secara terotomatis akan teralihkan kepada bagian Excel. Inilah dia hasilnya pada bagian Excel tersebut. Kemudian di sini saya juga sudah mengerjakannya MSI tersebut, yang dimana saya mengerjakannya pada bagian MSI itu di bagian Excel. Hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil pengerjaan MSI saya pada bagian Excel. Ini mana hasilnya sama dengan MSI pada bagian StatCal. Sekianlah mengenai tentang bagian option dari statistics, yaitu tentang method of successive internal. Saya akan kembalikan kepada narator.